Halo teman-teman, senang kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini saya akan meramalkan tentang ungkapan bentuk gambaran isi hati orang yang berzodiak ya. Jadi 12 zodiak gambaran, bentuk-bentuk gambaran orang yang mengungkapkan isi hatinya seperti apa terhadap antar pasangan ya. Jadi teman-teman, sebelum itu Anda bisa like, share, dan komen dalam menanggapi sebuah ramalan supaya Anda bisa tahu isi pasangan Anda tuh, isi hati pasangan kamu tuh seperti apa ya. Oke, di sini kita akan melanjutkan lagi dengan kartu pertama yaitu yang akan diramalkan yaitu zodiak Aries. Untuk orang yang berpasangan zodiak Aries, yang saya lihat tidak ada sebuah rasa saling percaya diri, rasa saling mendukung, rasa saling menyayangi ataupun memberikan sebuah penghargaan cinta ataupun sebuah perasaan terhadap diri kamu ya. Jadi untuk orang zodiak Aries, pasangan zodiak Aries, dia seolah-olah merasa bahwa kamu ada di samping dia, tapi dia selalu merasa bahwa kamu bukan yang terbaik. Dan kamu istilahnya kamu sebagai pasangan seharusnya bukan kamu yang ada di samping dia. Dan kamu kalau dia merasakan bahwa dia selalu ingin menyalakan ataupun memberikan sebuah sepenuh hati cahaya batin ya, cahaya jiwa, perasaan, tapi bukan diberikan kepada kamu ya. Jadi yang saya lihat dia selalu merasa bahwa kamu bukanlah yang terbaik dan kamu bukanlah sebagai bentuk pasangan yang cukup oke ataupun sesuai kriteria ya, sehingga tidak ada sebuah pengabdian, pengajaran ataupun saling mendukung, saling menyayangi ya. Dia sepertinya ingin menjauhi hubungan dengan kamu. Jadi untuk orang zodiak Aries, dia merasa bahwa kamu bukanlah segala-galanya dan seolah-olah yang ada di samping dia tuh bukan kamu tapi orang lain, orang yang merasa bahwa dia menyukai orang itu gitu ya. Jadi bentuk gambarannya itu dia mengatakan bahwa kamu bukanlah segala-galanya dan kamu bukanlah orang yang tepat di dalam hatinya. Oke, ini adalah bentuk gambaran orang zodiak Aries. Kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang kedua, yaitu ramalan untuk zodiak Taurus. Untuk orang yang berpasangan zodiak Taurus, ini yang saya lihat, dia tidak memilih cinta ataupun memilih sebuah ungkapan perasaan, ya. Terus dan kedua, dia tidak menunjukkan sebuah kebaikan yang sederhana ataupun kebaikan yang sekecil apapun. Jadi untuk Anda, orang yang berpasangan zodiak Taurus, dia selalu merasa bahwa dia bisa memberikan sebuah lebih dari sebuah kebaikan dan bisa memberikan kamu sebuah penghargaan lebih dari sebuah perasaan ya. Jadi dirinya itu dia tidak menunjukkan sebuah sisi kebaikan, tapi dia bisa memberikan kamu suatu hal yang lebih dari apa yang kamu pikirkan gitu. Jadi dia tidak memilih cinta apalagi memilih siapapun karena dia merasa bahwa inilah yang terbaik ya. Ini yang kedua yang saya lihat untuk Anda orang yang berpasangan ataupun berzodiak Taurus, yang saya lihat dari sisi segi kartu tarot, ini merasa bahwa di dalam dirinya kamu adalah yang terbaik dan kamu adalah tak terhingga. Maksudnya kamu adalah orang yang segala-galanya buat dia gitu ya. Jadi untuk orang zodiak Taurus, dia selalu merasa bahwa kamu itu adalah yang terbaik gitu ya. Ya, jadi dia pengen ada sebuah penyatuan hati, penyatuan jiwa, tapi dilakukan dengan secara perlahan-lahan. Karena mungkin dia masih banyak membutuhkan suatu butuh proses ataupun membutuhkan sebuah kedewasaan untuk menyikapi sebuah hubungan perasaan ini, sehingga bisa terciptanya sebuah asmara percintaan yang baik ya. Jadi bentuk gambaran itu dia selalu menganggap bahwa kamu adalah segala-galanya. Terus yang kedua, pengennya ada sebuah bentuk penyatuan hati secara perlahan-lahan tapi pasti sehingga membentuk sebuah hubungan yang langgeng, hubungan yang baik ya. Nah, itu adalah segala bentuk gambaran untuk orang yang berzodiak pasangan Taurus. Kita akan lanjutkan lagi dengan hasil ramalan kartu tarot untuk orang yang berzodiak Scorpio. Untuk kamu orang yang berzodiak Scorpio, yang saya lihat di sini
tidak ada sebuah momen ataupun sebuah kenangan untuk menghargai, ya. Tidak ada sebuah kenangan untuk selalu mengerti ataupun selalu mengingat akan momen sebuah kenangan yang sudah dilalui. Terus yang ketiga, tidak mengenal ataupun tidak mengenang pada apa yang kamu sukai ataupun apa yang kamu secara tumbuh secara spiritual, ya. Sehingga dalam diri kamu tidak ada saling menyukai, tidak ada saling ketertarikan. Di dalam diri kamu sebuah hubungan cukup renggang dan tidak ada sebuah rangkulan emosi dalam sebuah bentuk hubungan. Dalam diri kamu juga tidak ada sebuah ekspresi cinta dalam bentuk pemberian. Dan terus yang kedua, kamu tidak ada sebuah keimanan ataupun sebuah jiwa yang baik dari pasangan zodiak Scorpio. Karena yang saya lihat tidak ada sebuah kesadaran tinggi dan sebuah pengampunan, ya, untuk diajak sebuah kedamaian dalam membentuk sebuah hubungan yang baik. Sehingga tidak ada sebuah hasrat ataupun cinta yang baru ataupun sebuah keinginan yang baik, ya. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu lakukan tidak sesuai dengan hati nurani, sehingga lebih banyak cekcok dan banyak mendapatkan sebuah tolak bala dalam berpasangan, ya. Nah, jadi dalam diri kamu untuk orang zodiak Scorpio pengennya adalah dia ingin membangun kembali perasaan yang selama ini dia sudah kamu sakiti ataupun sudah menerima ataupun mengalami sebuah sisi tidak baik, ya. Sehingga dia selalu mengajak Anda ataupun dirinya sendiri untuk selalu merangkul emosi, ya. Jadi apa yang terbentuk dalam sebuah gambaran, dia pengennya kamu selalu mendengar hatinya. Dia pengen kamu selalu lebih tahu apa yang ada di dalam benak dirinya, jiwanya seperti apa, ya. Dan terus kalau yang saya lihat, dia lebih bagus untuk dalam sebuah hal bahwa pengennya diterima dan dihargai dalam bentuk perasaan, ya. Nah, jadi ini adalah berbagai bentuk perasaan, berbagai bentuk gambaran perasaan yang bagaimana untuk kamu yang berpasangan zodiak Scorpio. Lalu dengan sisi kehidupan kamu, ini yang saya lihat, ini tergambarkan bahwa tidak ada sebuah sisi baik dalam berpasangan, ya. Karena lebih banyak mendapatkan titik tolak ukur, titik tolak balik, sehingga pengennya keinginan sebuah perasaan saling menguntungkan, ya. Terus juga dalam diri kamu, ini kalau yang saya lihat, kamu dalam diri kamu apa yang akan kamu jalankan, hubungan kurang memuaskan dan tidak ada sebuah pencapaian sisi titik puasnya, ya. Dalam diri kamu, bentuk gambaran yang dia dapatkan tidak sesuai dengan gambaran dirinya. Selalu tidak bisa mengambil sebuah keputusan dalam membuat sebuah hubungan ataupun membuka sebuah lembaran kehidupan yang baru. Dalam diri kamu, sebuah hubungan ini selalu tercipta sebuah hubungan yang tidak pasti. Karena kenapa? Selalu dijauhkan ataupun selalu dipermainkan ataupun selalu tidak mendapatkan sebuah gambaran bahwa dia bisa menyatukan hati jiwanya dengan yang lain, ya. Dan dalam diri kamu, ini kalau yang saya lihat, ya, banyak gambaran tapi pengennya dia ingin sukses dalam sebuah percintaan. Bukan seperti yang dia inginkan bahwa semuanya itu tidak berjalan dengan baik. Dan bagaimanapun tidak ada sebuah komitmen ataupun sebuah perencanaan dalam bentuk gambaran. Jadi dalam untuk orang zodiak Scorpio banyak menentukan sebuah perencanaan dalam dirinya, sehingga dia tidak mau terjatuh dalam kebodohan, ya, tidak mau jatuh dalam sisi empati ataupun tepati janji yang palsu. Sehingga mungkin di sini dia lebih banyak belajar dari sebuah kesalahan, ya. Terus yang pertama, untuk lagi ini
ya, kalau bisa membuka lembaran baru, ya ada sebuah kemauan untuk kembali berpasangan, tapi dengan satu syarat, dengan berbagai komitmen dan tidak saling menyakiti lagi, saling menghargai dan saling menyatu perasaan, ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat dia barulah bisa sepenuhnya menyerahkan diri, menyerahkan jiwamu, perasaan kepada antar pasangan, kepada kamu sendiri, ya. Nah, jadi inilah bentuk gambaran untuk orang yang berpasangan zodiak Scorpio. Memang begitu banyak apa yang dia inginkan, dalam bentuk perasaan, membentuk sebuah hubungan yang cukup memadai ataupun merasa bahwa dia tidak ingin jatuh kembali kedua atau ketiga kalinya. Jadi udah dimengerti ya, ini adalah untuk orang zodiak Scorpio. Bentuk gambaran, bentuk perasaan yang bagaimana, yang sebenarnya itulah sudah kamu tahu. Jadi jika kamu berpasangan dengan ketiga zodiak ini, zodiak Aries, zodiak Taurus, dan zodiak Scorpio, kalian bisa cukup dimengerti apa yang sebenarnya dia inginkan dalam bentuk perasaan walaupun tidak diutarakan. Ya. Oke, teman-teman, kita akan lanjut lagi dengan zodiak keempat. Zodiak keempat yaitu zodiak Pisces. Bentuk gambaran orang berzodiak pasangan Pisces yang saya lihat tidak melakukan sesuatu untuk pasangan, ya, tidak melakukan sesuatu untuk dia gitu, untuk dia yang berzodiak Pisces. Jadi do something for someone. Dia merasa bahwa kamu tidak berjuang ataupun kamu tidak bisa menyenangkan hatinya dengan memberikan sesuatu, ya, memberikan sesuatu harapan ataupun memberikan suatu kesenangan dalam diri jiwanya. Dan kamu tidak menunjukkan sebuah hasrat cintanya. Kamu tidak menunjukkan sebuah ekspresi bahwa kamu senang terhadap dia. Dan kamu tidak menunjukkan bahwa kamu tuh suka sama dia ataupun menyukai keberadaan dia. Dan kamu selalu merasa bahwa kamu selalu tenang, aman, nyaman ataupun memberikan sebuah ekspresi bahwa kamu bisa nyaman terhadap dia, ya. Jadi itulah bentuk isi gambaran hati bahwa dia menginginkan bahwa kamu bisa jauh lebih membaik karena dia merasa bahwa kamu bukan hanya dari segi saya mencintai kamu, saya menyukai kamu, tapi dia pengennya ada sebuah bentuk sisi kemauan yang baik ataupun sebuah harapan yang benar-benar memiliki sebuah cita-cita dan keinginan, sebuah harapan untuk membentuk sebuah komitmen ke hubungan yang lebih serius, ya. Nah, jadi inilah adalah bentuk gambaran orang yang berzodiak Pisces. Jadi kamu yang berpasangan zodiak Pisces, kamu harus bisa mulai mengerti bahwa tanpa adanya sebuah tindakan nyata, perasaan yang sudah diungkapkan itu adalah nihil dan tidak ada sebuah pergerakan ataupun sebuah perubahan dalam membentuk sebuah hubungan yang baik, ya. Kita akan lanjutkan lagi dengan zodiak yang kelima, yaitu zodiak Aquarius, ya. Orang yang berzodiak berpasangan Aquarius, ini satu kartu, ini menunjukkan bahwa ada daya tarik, ada saling menyayangi, ada saling sebuah ketertarikan, ya. Terus yang kedua, ya, ini mengatakan bahwa kalau bisa ada sebuah akhiri ataupun sebuah hubungan, ya. Karena yang saya lihat di sini satu kartu, ada sebuah ketertarikan ataupun ada sebuah ketidakpuasan, ya, di sini ya, saya lihat, ya. Jadi ini menginginkan bahwa kamu perlu adanya sebuah pembebasan, ya. Jadi pengennya ingin mengakhiri sebuah hubungan. Ya, ini kartu ini mengatakan bahwa sebuah daya tarik ataupun pembebasan untuk mengakhiri sebuah hubungan, ya. Ini sebuah hubungan yang dia menginginkan bahwa tidak ada sebuah keberkahan, tidak ada sebuah sisi positif yang bisa dia capai dalam sebuah hubungan ini. Sehingga apa yang dia rasakan benar-benar tidak mendapatkan sisi positif dalam hal baik. Jadi itulah orang yang berzodiak berpasangan Aquarius, ya. Dia pengen mengakhiri sebuah hubungan, dia tidak mau ingin menjalani sebuah hubungan dengan dirimu lagi. Mungkin ada sebuah keterpaksaan ataupun terjerat dalam sebuah pasangan yang saling menyakiti, ya. Kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang keenam,
yaitu orang yang berzodiak Cancer. Bentuk gambaran kehidupan yang dia mau ini, yang dia inginkan adalah dia merasa bahwa tidak ada sebuah janji kehidupan, tidak ada sebuah keharmonisan, tidak ada sebuah harapan dan komitmen dalam hubungan, ya. Jadi di dalam diri kamu tidak ada sebuah janji bahwa untuk dibawa sebuah hal yang baik, ya. Be sportif dan tidak ada saling mendukung, dan tidak ada sesuatu yang memberikan bahwa diri kamu bisa membentuk sebuah pola hubungan yang baik, ya. Jadi bentuk gambarannya itu dia pengen kalau bisa membentuk sebuah dalam diri kamu itu jangan ada sesuatu yang membuat dirinya terpukul ataupun hanya sebuah janji-janji manis dalam membentuk sebuah hasil komitmen, sebuah harapan yang bagaimana akan dijalankan, ya. Membentuk pola hubungan dan tidak ada sebuah saling mendukung itu sama saja merusak diri ataupun membuat perasaan hancur satu sama lain. Jadi untuk kamu orang yang berzodiak pasangan Cancer, berikan yang terbaik, jangan hanya bisa janji-janji manis, tetapi berikanlah apa yang bisa kamu berikan dengan segala harapan yang keluar dari ucapan kamu. Berikanlah sebuah tindakan yang nyata dan bentuk sebuah pola hubungan yang lebih menjanjikan ke masa depan dengan bentuk komitmen yang akan kamu jalankan bersama dia, ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan zodiak yang ketujuh. Share yang ketujuh yaitu zodiak Virgo, ya. Orang berzodiak pasangan Virgo ini yang dia rasakan itu bentuk gambarannya tidak ada sebuah saling rasa percaya diri, ya, ataupun tidak ada membentuk sebuah kepercayaan, ya. Jadi dalam diri kamu ini yang saya rasakan, dirinya itu merasa bahwa tidak ada sebuah kebaikan ataupun perbedaan dalam sebuah pendapat. Merasa bahwa tidak ada sebuah kecocokan dan tidak ada saling menghargai pendapat, ya. Terus yang kedua, ini kalau yang saya rasakan, yang saya lihat ada Queen of Swords, ya. Nah, ini mengatakan bahwa lebih banyak menyendiri ataupun kesendirian. Jadi dia merasa bahwa daripada membentuk sebuah pola hubungan dengan kamu, mendingan dia membentuk dirinya itu dengan sebuah kesendirian, ya. Dan terus juga kalau yang saya lihat tidak ada sebuah hasrat dalam sebuah keinginan ataupun kepuasan dalam hubungan, ya. Untuk orang zodiak Virgo yang saya lihat di sini tidak ada sebuah kemenangan dalam cinta dan esensi keinginan dan sebuah harapan, sebuah perasaan tidak terwujud dengan baik, ya. Nah, jadi apa yang kamu capaikan dalam diri kamu dalam membentuk sebuah hubungan, ya, lebih banyak menghabiskan waktu kebersamaan dan tidak menghabiskan dalam sebuah komitmen apa yang akan nanti dijalankan dalam sebuah hubungan ini, ya. Dan juga tidak ada sebuah janji ke masa depan. Jadi dia lebih bagus, lebih banyak menginginkan ataupun memilih sebuah pilihan, sebuah kesendirian daripada hidup berpasangan atau membentuk sebuah pola hubungan dengan kamu sendiri, ya. Jadi intinya untuk kamu orang yang berzodiak pasangan Virgo ini, ya, mungkin ada sesuatu yang salah dalam diri kamu, mungkin ada juga dalam segala sisi sifat kamu, tingkah laku kamu mungkin kurang adanya sebuah kemandirian, kedewasaan ataupun sebuah sisi yang baik, ya. Nah, jadi apa yang kamu capai, apa yang kamu rasakan dalam bentuk pola hubungan ini mungkin hanya bisa lebih banyak menghabiskan waktu kebersamaan, tapi tidak ada sesuatu yang dicapai dalam sebuah sisi positif. Sehingga pasangan kamu maupun seorang wanita ataupun seorang laki-laki, dia selalu merasa bahwa tidak ada sesuatu yang perlu dijanjikan dalam sebuah hiburan ataupun kesenangan ataupun sebuah kepuasan diri, gitu, ya. Jadi mungkin yang dia inginkan untuk komitmennya itu mungkin lebih dewasa ataupun punya sesuatu yang lebih jauh, lebih bagus daripada menghabiskan waktu untuk kebersamaan. Mungkin, ya. Jadi yang saya rasakan untuk orang zodiak Virgo itu
dia lebih banyak mematangkan situasi kondisi segala rencana tujuan apa yang akan dia dapatkan gitu ya. Nah, jadi apa yang nanti dia kelola, apa yang akan nanti dia dapatkan, itulah nanti akan bisa mencapai hasrat yang sesuai dengan dirinya. Ya, oke, kita akan lanjutkan lagi dengan zodiak selanjutnya, yaitu zodiak Capricorn. Untuk kamu berpasangan zodiak Capricorn, ya, ini yang saya lihat tidak ada sebuah saling pemahaman dan tidak ada sebuah saling keinginan, ya. Terus yang kedua, tidak ada yang namanya sebuah hasil untuk bisa lebih banyak perhatian ataupun lebih membuat sebuah kesenangan untuk membuat pasangan jauh lebih membaik, ya. Terus yang ketiga, ada Six of Swords, ya. Ini mengatakan bahwa dalam dirinya tidak menemukan sebuah cakrawala baru, ya. Nah, dalam diri kamu, jiwa kamu seperti apa, tidak melihat, tidak mengenal jati diri terhadap si pasangan. Karena kenapa? Yang saya lihat tidak ada sebuah kekuatan jiwa, kekuatan batin dalam perasaan, ya. Nah, tapi di satu sisi dia selalu memberikan sebuah kesempatan kepada kamu untuk memulai kembali apa yang sudah diberikan kepada kamu, ya. Dan dia selalu merasa bahwa the only thing that is real is love. Jadi dia merasa bahwa cintanya kepada kamu itu adalah bentuk kenyataan, bentuk nyata. Jadi tidak ada sebuah pura-pura dan kamu bisa melakukan kembali sebuah hubungan yang cukup mandiri dan dewasa untuk membentuk kembali pola hubungan, ya. Dan dia ingin hidup romantis dan pengen hidup lebih bagus ke depannya, ya. Dia pengen bentuk gambarannya bahwa kalian saling mengenal satu sama lain lebih jauh, lebih unggul, lebih bagus, ya, lebih dekat, lebih akrab, ya. Nah, jadi inilah untuk kamu orang zodiak Capricorn. Untuk zodiak berpasangan Capricorn, dia menginginkan bentuk sebuah pola hubungan yang romantis dan cukup baik ke depannya. Jadi teman-teman, untuk kamu zodiak Capricorn, kembalilah membina diri untuk supaya hidup lebih bagus dan kedepannya bisa memberikan sebuah harapan yang baik, ya. Jadi inilah untuk orang zodiak Capricorn. Untuk yang berpasangan dengan zodiak Capricorn, berikan yang terbaik bahwa kamu bisa kembali normal ataupun kembali membentuk sebuah hubungan yang dia inginkan, ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan zodiak selanjutnya, yaitu zodiak Libra. Kamu orang yang berpasangan zodiak Libra, yang dia inginkan adalah sisi kelembutan, sisi ketertarikan, sisi kasih sayang yang besar. Tapi yang dia rasakan malah berujung kebalikan, ya. Terus yang kedua ada Five of Swords. Ini mengatakan bahwa dia berani mengambil beberapa resiko ataupun berani mengambil sebuah keputusan untuk sebuah hubungan, ya, yang nantinya yang bagaimana dia akan dengan secara sengaja dia akan mengungkapkan segala perasaannya, baik buruk, baik yang tidak baik, ya. Jadi dia merasa bahwa tidak bisa membentuk sebuah pola hubungan yang baik, ya. Sehingga hubungan yang sudah dijalankan tidak mendapatkan sebuah sisi baiknya. Sehingga dia nanti akan menunjukkan ataupun memberikan sebuah keputusan untuk supaya kamu bisa lebih bagus lagi dalam menjalani sebuah hubungan. Mungkin saja dia ingin mengakhiri hubungan, mungkin saja dia ingin membicarakan sesuatu supaya hubungan ini mau dibawa kemana. Nah, jadi sudah dimengerti, ya, untuk kamu orang yang berzodiak Virgo, Capricorn, dan zodiak Libra. Jadi ini adalah bentuk gambaran isi hati perasaan antar pasangan. Kita akan lanjutkan lagi dengan zodiak selanjutnya.
Zodiak selanjutnya adalah zodiak Gemini. Apa yang dijalankan, bentuk gambarannya mengatakan bahwa tidak ada sebuah titik pokok dalam permasalahan, ya. Tidak mendapatkan sebuah titik kepuasan dalam perbedaan pendapat dan tidak mengungkapkan sebuah perasaan secara lantang. Jadi emosional selalu meledak di dalam hati jiwa dan tidak memberikan sebuah kepastian yang bagaimana untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam jati diri kamu, ya. Sehingga untuk orang zodiak pasangan Gemini tidak mendapatkan sebuah ekspresi ataupun memberikan sebuah jawaban tanggapan yang bagaimana untuk membentuk sebuah pola hubungan yang baik, ya. Jadi ini ada Ace of Swords, ya. Ini juga ada mengatakan bahwa banyak sebuah kepercayaan, ya. Tadi di sini ini membentuk sebuah kepercayaan. Yang penting dia menginginkan bahwa suatu hubungan itu ada saling mempercayai lah. Jadi tidak ada saling merugikan ataupun saling memberikan apa yang kurang adanya dalam sebuah titik timbal balik hubungan, ya. Jadi apa yang ada di dalam diri kamu itulah nanti yang akan dijadikan sumber paling utama adalah sebuah bentuk kepercayaan. Kita akan lanjutkan lagi dengan zodiak Sagittarius. Untuk kamu yang berzodiak pasangan Sagittarius, ini yang saya lihat tidak ada sebuah keputusan untuk menyelesaikan sebuah masalah, ya. Jadi bentuk gambarannya itu dia mengatakan bahwa banyak sebuah kejelasan tapi susah untuk bisa menyelesaikan sesuatu, ya. Sehingga apa yang ada di dalam dirinya tidak mendapatkan sebuah kepuasan dan dia hanya bisa bertahan tanpa moderasi ataupun bertahan tanpa sebuah emosional yang cukup tinggi, ya. Di dalam dirinya tidak menemukan bahwa apa yang tertanam di dalam bentuk pola hubungan tidak ada sesuatu yang membantu ataupun tidak ada sesuatu yang memberikan sebuah kebaikan dalam diri jiwanya, membentuk sebuah perasaan, ya, gambaran yang bagaimana terhadap si pasangan. Sehingga dia tidak ada sebuah persiapan ataupun sesuai dengan dirinya ataupun mempertimbangkan sebuah keputusan, gitu, ya. Jadi dalam dirinya itu bisa dibilang tidak ada sebuah ketetapan hati dan tidak ada sebuah janji untuk ke masa depan, sehingga apa yang dia utarakan tidak sesuai dengan niat hati yang tulus. Untuk orang yang berzodiak pasangan Sagittarius, lebih banyak sesuai dengan niat hati yang bagaimana yang dia capai dan tidak ada sebuah kepekaan bahwa dia menyayangi ataupun mencintaimu dengan niat hati, gitu, ya, dengan bentuk kebijaksanaan dalam membentuk sebuah pola hubungan. Dalam sebuah kartu untuk orang zodiak Sagittarius kurang adanya sebuah perhatian dan sebuah kegembiraan ataupun sebuah kepuasan, sehingga dalam dirinya tidak terdapat sebuah hubungan yang memuaskan ataupun ada sebuah sisi kepedulian antar pasangan, ya. Oke, ini adalah zodiak Sagittarius. Kita akan lanjutkan lagi dengan zodiak yang terakhir, yaitu zodiak Leo. Bentuk gambaran orang yang berpasangan zodiak Leo tidak ada bentuk sebuah perkataan ataupun sebuah tindakan, ya. Tindakan yang nyata, perkataan apapun dalam sebuah ucapan, sehingga tidak ada sesuatu yang mendominasi bahwa dirinya bisa mendapatkan sebuah keharmonisan dalam berpasangan. Terus yang ketiga, tidak ada sebuah kepuasan, kesenangan dalam berhubungan. Hanya bisa mementingkan dirinya sendiri, have fun sendiri, hiburan sendiri, kesenangan sendiri, dan berpuas diri. Sehingga bentuk gambaran orang yang berpasangan zodiak Leo itulah yang dia rasakan, bahwa tidak ada sebuah kepuasan dalam berpasangan dan tidak ada sesuatu yang bisa diberikan bahwa
apapun yang diberikan kepada dalam diri kamu, tidak ada sesuatu yang memberikan bahwa sisi positif, sisi negatifnya dapat tercapai dengan baik. Ya, jadi ini adalah bentuk pola hubungan yang tidak ada sebuah saling ketertarikan ataupun saling memberikan sebuah masukan. Nah, jadi teman-teman, bagaimana kalian menyikapi sebuah hasil ramalan ini, baik atau tidak, benar atau tidak, ya, itu semua tergantung dari pengertian, kepastian, ataupun bentuk gambaran si pasangan. Jika sesuai dengan Anda, ya Anda syukuri. Anda binalah hubungan menjadi lebih baik dan lebih romantis ke depannya. Jika tidak sesuai, ya berusahalah membina hubungan yang tadinya tidak baik, segera membina lagi hubungan yang lebih normal dan lebih bagus lagi ke depannya ya. Oke teman-teman, hasil ramalan udah selesai untuk orang yang bentuk gambaran perasaan ya. Jadi untuk 12 zodiak, bagaimana apa yang nanti akan disikapi, kemudian sikapilah dengan sisi baiknya, sisi sabarnya, dan lebih membina diri, hubungan menjadi lebih bagus ke depannya ya. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbarunya. Jangan lupa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di 0819 1963 5839. Saya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.